Pada malam hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-126 dan kita akan bahas hikmah yang ke-55 dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sambil santai mendekat merapat supaya kita bisa memahami dan bisa mengamalkan apa yang termaktub di kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla amalun. Ma qalla tidak dikatakan amal itu sedikit. Amalun ya amal. Baraza yang jelas amal itu min qalbin zahidin, bersumber dari hati yang zuhud. Wala kasura, dan tidak dikatakan banyak amalun satu amal baraza yang tampak jelas amal tersebut min qalbin dari hati raghibin yang cinta kepada dunia. Kalau ditanya Pak Adi sudah mengerti masih ngawur aja. Makanya ya kita sama-sama kaji hikmah yang ke-55 tadi. Hikmah yang ke-55 itu kita nanti akan diingatkan bahwasanya ketika kita beramal, bisa amal itu diterima, bisa amal itu nanti mengantarkan kita kepada posisi yang sangat dekat sekali dengan Allah. Ada indikatornya dan nanti kita akan ketahui secara bersama-sama. Karena di dalam dunia ini kita itu kadang-kadang melihat sesuatu yang kecil, pada dasarnya dia itu sangat bernilai besar. Atau sebaliknya, kita itu melihat sesuatu yang gede, yang besar, pada dasarnya di sana tidak bernilai apa-apa, ya tidak ada harganya apa-apa. Nah, supaya kita itu tidak tertipu saat melakukan amal-amal di dunia ini, khususnya ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan capeknya saja, melainkan kita mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, di dalam kitab ini tadi ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin, tidak dianggap kecil atau sedikit amal perbuatan yang dilakukan oleh hati yang zuhud. Berarti di situ ada tanda kutip ketika amal, supaya amalan kita jadi nilainya besar, sholat kita bisa bernilai besar, sodako kita bisa bernilai besar, ya puasa kita bisa bernilai besar, amaliyah mungkin hubungan sosial dengan yang lainnya seperti ta'awun, tolong menolong, bisa menjadi nilai yang sangat besar. Maka pautkan di dalam diri kita itu sifat yang zuhud. Timbul pertanyaan, apa itu zuhud? Kalian tahu apa zuhud? Yakin jadi. Zuhud itu kalau bahasa mudahnya tidak cinta dunia. Dah simpel seperti itu. Jadi yang namanya zuhud tidak cinta dunia. Makanya orang itu tidak dianggap banyak amalnya apabila di dalam hatinya terpaut cinta kepada dunia. Nah, makanya tadi kemarin ya kita singgung dulu. Kita diajarkan di kitab ini, kita keluar dari makhluk, kita keluar dari alam menuju sang pencipta, ya, sebagai prioritas tujuan utama kita. Artinya di dunia ini bukan harta, bukan tahta, bukan wanita, tapi yang menciptakan itu semua. Kita lepaskan itu, ya, yang namanya dunia. Kemudian kita juga diingatkan untuk apa? Hijrah.
Hijrahnya supaya diterima itu apa? Landasannya atas dasar kita itu menuju kepada Allah dan Rasul. Supaya kita diterima hijrahnya. Kemudian juga kita diingatkan di dalam kitab ini supaya apa? Supaya kita itu memilah dan memilih sahabat kita yang dapat membangkitkan daripada semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah kita lewati. Nah, di hikmah yang ke-55 ini Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan ilustrasi. Ya, apakah nanti perjalanan rohani kita, hijrah kita menuju Allah itu berhasil atau gagal? Nah, tadi ada indikatornya. Ya, alatnya untuk mengukur daripada kita berhasil dan tidaknya adalah dunia. Jadi tinggal nanti kita cek saja kedudukan dunia di dalam hatimu itu seperti apa. Semakin ngebet, semakin cinta kepada dunia, maka amalannya akan semakin jauh diterima oleh Allah. Semakin kita benci kepada dunia, maka amalan itu akan semakin dicintai oleh Allah. Jadi milih apa kan? Dunia. Iya. Ya, sebab ya enggak menutup kemungkinan banyak orang yang sholat ya keingatnya dunia. Sarbuah. Iya. Nah, makanya kita harus apa? Di sini diingatkan, disentil ya. Supaya apa? Nilai daripada ibadah kita tidak seperti anak-anak TK. Ya, karena memang ini sangat berpengaruh sekali dengan perjalanan rohani kita di dunia ini. Ya, maka dari bedi itu ada suatu komentar dari menantunya Nabi Muhammad SAW, Ali karamallahu wajhah. Beliau itu mengemukakan bahwasanya kita punya hasrat, punya cita-cita tinggi di dunia ini. Katakan yang ngincer duit, oke. Katakanlah ngincer wanita sarboah, oke. Ataupun pangkat, silakan. Tumpahkan hasrat itu untuk apa? Usaha kita demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijadikan wasilah saja dunianya, dijadikan alat supaya kita lebih dekat dengan Allah. Dengan kata lain mah, kata muda, kita dunia dapatkan boleh di genggaman kita, iya, genggam kencang silakan, jangan dimasukkan ke dalam hati kita. Supaya apa? Nanti ketika kita ibadah, ketika kita itu melakukan ya hubungan dengan Allah khususnya, maka ibadah kita itu akan terasa enak, akan terasa benar-benar ibadah itu bisa kita rasakan. Nah, jadi kita taruhkan semuanya dunia itu untuk supaya kita bisa diterima. Karena kata beliau tidak dianggap kecil ya amalan-amalan itu atau sedikit kalau seandainya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada amalan yang sedikit kata Imam Ali karamallahu wajhah. Semuanya gede kalau sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya simpelnya ikhlas ya bagi kita yang melakukan. Dan kita tepat ya nanti sasarannya bukan mencari yang lain tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk memperkuat lagi ya supaya kita lebih membuka mata hati kita bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu mengumpamakan ada 2 rakaat yang dilaksanakan oleh orang alim, kemudian ia mengerti dan ikhlas lagi, dia itu benci kepada dunia, artinya zuhud di dalam hatinya, akan lebih baik kata beliau daripada orang-orang ahli ibadah sepanjang masa tapi di hatinya masih cinta kepada dunia. Gampang teman, iya, enggak ya. Tapi ya insya Allah dengan informasi ini, oh berarti kita itu tujuannya bukan dunia, tapi yang menciptakan dunia. Karena banyak ya orang itu ya maaf punya mobil, gedong,
tapi di dalam mobil, di dalam gedungnya dia masih mewek, tidak merasakan kebahagiaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga Abu Sulaiman Ad-Darani itu bertanya kepada Ma'ruf al-Qurqi, kenapa wahai Ma'ruf al-Qurqi, orang itu ketika saya lihat ya, ketaatannya itu sangat bervariasi sekali. Di macam-macam ketaatannya, ada levelnya sangat taat sekali ya, ada yang biasa, ada yang mungkin longgar, ada yang mungkin di sana terbilang baik. Nah, dijawab sama Ma'ruf al-Qurqi, ya karena mereka itu telah bersih hatinya dari cinta kepada dunia. Dengan kata lain, apabila semakin kita itu cinta kepada dunia, maka level ibadah kita akan semakin rendah. Semakin benci kepada dunia, ya artinya benci itu bukan kita menolak kemudian tidak mau dunia, bukan. Tapi benci itu kita tidak menaruh dunia itu di dalam hati kita, tapi kondisi daripada fisik kita mencari dunia, ya silakan total, tapi jangan dimasukkan dalam hati. Maksudnya seperti itu ya. Iya, jangan sampai cinta kepada dunia itu. Nah, makanya itu jadi variasi ketaatannya. Karena apa? Semakin cinta berarti semakin levelnya rendah, semakin benci maka semakin tinggi level daripada ibadah seseorang itu. Dan yang terakhir itu ada seorang soleh, orang yang amalnya baik, ngeluh sama Ubaidillah Al-Quraisy. Dia datang tiklak tikluk di hadapan Ubaidillah Al-Quraisy. Dia itu mengeluh, kenapa ya saya itu ketika berbuat kebaikan belum bisa merasakan lezat dan nikmat amal kebaikan di dalam hati. Kemudian Abu Abdullah Al-Quraisy, Ubaidillah Al-Quraisy tadi menjawab, ya karena engkau itu masih memelihara di situ putri iblis. Di mana putri iblisnya? Ada di dalam hatimu. Artinya engkau itu masih memelihara di dalam hati senang gandrung kepada dunia. Sebagaimana lazimnya nanti kalau seandainya itu yang namanya kesenangan dunia seperti putri iblis, kita itu seperti orang tua yang nanti kapan-kapan waktunya pengen ziarah, pengen nemoni putri kita, pengen menemoni anak kita. Sehingga apa? Yang nanti tujuannya kita untuk Allah Subhanahu wa taala jadi terhalang dan terhenti karena dunia. Kan banyak seperti itu ya. Iya. Nah, makanya kita pada malam hari ini diingatkan kembali agar apa? Jangan sampai kita salah tujuan dalam hidup ya. Boleh kita mencari dunia, silahkan. Boleh kita nikmati dunia, silahkan. Tapi ingat, dunia itu cukup dinikmati, dibatasi, dan kita atur manage. Jangan sampai kita masuk ke dalam hati kita. Karena apa? Fatal akibatnya. Kalau sudah menjadi gandrung kepada dunia, akan apa? Bisa menghancurkan amal-amal kita. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.